Ada orang jualan nggak laku-laku, pasang iklan nggak laku-laku, jualan habatus sauda expired, ya kan? Jualan madu pecah botolnya, gitu kan? Ada nggak teman kita yang kayak gitu? Ada, Pak. Solih nggak dia? Solih. Sholatnya selalu tepat waktu, tapi kalau giliran dagang selalu aja dagangannya itu tidak pernah laku. Dan ada yang kayak gitu, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan, dan semuanya itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya kalau kita miskin? Loh, kita apa tidak pernah baca toh keterangan dari Imam Ibnu Qayyim? Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan kadang-kadang Allah itu menjadikan kita itu dimiskinkan hartanya oleh Allah. Kenapa? Supaya kita menikmati pada rezeki yang sedikit, dimana kalau harta kita banyak biasanya kita tidak bisa bersyukur pada sesuatu yang sedikit, ya atau tidak? Ya. Kalau bapak terbiasa megang itu 2 miliar, 3 miliar, ada uang di kantong kita 100.000, kita akan memandang remeh. 100.000 bayar parkir 2 kali. Ini kalau ada kayak gitu, masya Allah, jemaah seliman itu. Maka kemudian dia tidak akan bersyukur, Pak. Kenapa? Dia akan bersyukur kalau hitungannya itu sudah 200-300 juta. Kenapa? Terbiasa membawa banyak, Pak. Tapi kalau kemudian kita jarang bawa uang 1 miliar, mending 1 miliar, Pak. 10 juta aja enggak pernah. Lo dapat uang 10.000 aja bisa bersyukur, Pak. Orang kalau terbiasa makan ayam, makan daging, maka kemudian dia tidak bisa menikmati lagi. Justru yang dicari apa? Yang dicari malah yang lainnya. Orang kalau terbiasa makan telur, akhirnya kemudian dia tidak bisa menikmati telur itu. Allah itu kalau bagi orang mukmin, kenapa Allah jadikan ada orang mukmin tidak dimudahkan dia mencari harta? Itu di situ ada hikmah bahwasanya Allah ingin supaya dia bersyukur terhadap sedikit harta. Ketika harta itu kemudian bisa memuaskan kenikmatan dalam hidupnya, ketika harta itu banyak malah tidak bisa memuaskan bagaimana dalam hidupnya itu. Jadi kalau kadang-kadang kita miskin itu apa? Supaya Allah itu melihat kamu dapat 5.000 aja syukur. Dan itu ada yang dimiskinkan semacam itu, Pak. Kita apa tidak rindu, Pak, saat-saat mungkin tidak punya apa-apa gitu. Lihat bapak orang tua kita makan pohong pisang nikmat, Pak. Kalau coba sekarang, Pak, makan daging sampai bosan, belenger gitu. Ayam itu kita ini sebenarnya sebagian dari kita sudah bosan gitu. Sampai ayam itu dibuat namanya itu macam-macam gitu. Ayam kremes, ayam keletak. Nah, karena orang itu sudah mulai bosan dengan ayam, Pak. Karena kemudian Allah itu pingin supaya ketika ada yang dimiskinkan oleh Allah, di situ Allah itu pingin supaya dia itu bersyukur terhadap sedikitnya harta. Kenapa? Salah satu definisi ketakwaan itu bersyukur terhadap sedikitnya harta. Makanya di situ kita paham, Allah lapangkan, Allah sedikitkan, dan itu semuanya punya hikmah. Saya punya kisah, Pak, nyata. Ya, ini saya dapatkan sekitar 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Saya pernah, Pak, ngelewatin Jogja saat itu ketika wisata, kemudian rekreasi sama istri saya. Dari ngajar di Solo, kemudian pengen jalan-jalan ke Jogja. Masya Allah ya, saat itu, Pak, saya mendapati berhenti di lampu merah. Salah satu jalan, saya lupa jalannya itu. Tapi di Jogja saya masih ingat itu. Ada pengamen, Pak, tapi nggak membawa alat musik. Pakai jilbab ibu-ibu. Dia jilbab, kemudian ibu-ibu. Kemudian dia dekat, kemudian dia menepukkan tangannya sambil bernyanyi qasidahan, Pak. Saya ngelihat ibu tua ini harusnya sudah istirahat di rumah, Pak. Maka saya, Masya Allah ya, saya ngasih, Pak. Saya tentunya, maaf ya, mungkin beda dengan ustadz yang lainnya. Kalau saya ada pengamen, sebagian dari pengamen tetap saya kasih, Pak. Walaupun saya memandang musik itu tidak boleh. Kenapa saya tetap kasih? Ada 3 pertimbangan. 1, karena banyak orang ngamen kadang-kadang dia tidak paham hukumnya. Tidak sebagaimana kita, Pak, yang sudah belajar. Yang kedua, kadang-kadang orang ngamen itu pilihan terakhir dari semua pilihan dan tawaran terburuk yang pernah dia dapatkan. Pernah diajak begal, pernah diajak nyopet, pernah diajak kemudian dia melacur, tapi ditinggal semua. Pilihan yang terakhir itu bisa jadi cuma ngamen. Yang ketiga, kita ngasih, Pak, supaya berkah untuk dia dan menjadi sebab hidayah bagi dia di masa mendatang. Ya, itu untuk pribadi saya. Makanya nanti jangan kaget kalau ada pengamen saya kasih, itu pertimbangan saya di situ.
Saya lihat ibu itu kemudian ngamen, kemudian ya saya ambilkan. Maaf ya, saya cerita nominalnya Pak, bukan cerita untuk memperlihatkan kuantitas harta yang saya bagi, enggak, ini untuk ngambil faedah. Saya kasih 10.000 Pak, 10.000 4 tahun lalu. Dolar masih berapa Ustadz? Dolar masih 7 ribuan 45 tahun lalu. Maka ketika saya kasih itu 10.000 Pak, itu dijemput sama ibu tersebut, diambil, dia ngomong, Pak kebanyakan. Oh enggak Bu, itu pas Bu, enggak ibu aja. Pak ini kebanyakan Pak. Enggak ibu, boten cekap insyaallah. Pak niki kula boten gadah susu. Loh demi Allah lah akhi, saya boten gadah susu. Enggak apa-apa ibu, ambil aja. Ya Allah Pak niki boten napa-napa. Boten ibu. Saya tuh Masya Allah ya, hanya dikasih 10.000 sampai berulang-ulang dan menegaskan benar atau enggak. Saat itu saya pengen turun Pak, tapi saya lampu merah ganti lampu hijau Pak, harus jalan Pak. Jalan saya, kemudian di spion itu sempat saya lihat ibu itu Pak jalan melipir, dicium uang 10.000 itu. Jangan tanya ya hukumnya nyium uang ya, bukan itu. Bukan itu pertanyaannya. Nanti ada yang nanya gimana hukumnya cium uang, enggak itu. Ibu itu kemudian nyium, kemudian harta 10.000 itu saya lihat itu, saya tuh terenyuh Pak, wallahi saya terenyuh. Saya naik mobil Pak, itu terenyuh ketika ngasih 10.000 itu. Saya tuh akhirnya ingat, ya Allah kapan kita bisa bersyukur atas 10.000 yang Allah kasih. Kalau kita hartanya sudah banyak itu, lo 10.000 itu enggak ngerasa itu rezeki. Akhirnya 10.000 itu kalau jatuh malas ngambil. Itu kan gitu kan, kalau sudah kebanyakan uang itu gitu. Dia 10.000 akhi, antum bisa bayangkan dicium itu kemudian uang tersebut pulang. Dan saya bayangkan nanti ketika dia pulang, mungkin dia akan ngomong, saya dapat 10.000. Kemudian mata anaknya berbinar, alhamdulillah ya Bu, ayo kita beli beras. Kemudian makan itu, kemudian nikmat 10.000 Pak. Kita ini kadang-kadang dikasih 1 juta, 2 juta tidak bersyukur. Kenapa? Cuma 1 juta, karena kebiasaan menggang 200 juta. Dan akhirnya apa? Rezeki itu kemudian hanya terfikirkan kita kalau rezeki itu nominalnya di atas 200 juta, baru itu rezeki, baru sujud syukur. Kalau kemudian baru dapat 100.000 tidak pernah sujud syukur. Kenapa? Kebiasaan bawa harta banyak. Akhirnya apa? Sensitivitas dia untuk memegang harta itu, sensitivitas dia untuk kemudian menilai kenikmatan itu menjadi mahal. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya kemudian yang pertama ini harus paham, Allah itu jadikan antum miskin, saya miskin misalnya, kemudian Allah jadikan itu tidak pernah berniat Allah mendolimi kita. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa Allah jadikan ada yang lapang, Allah uji dia dengan banyaknya harta. Kenapa Allah jadikan sebagian dari teman-teman kita jadi miskin? Karena Allah itu memiliki hikmah supaya dia bersyukur terhadap sedikitnya harta.